Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai penelitian survei. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Puspita Gayatri NPM 020. Yang kedua ada Nunggi Finalia NPM 076. Yang ketiga ada Vela Ardina NPM 081. Yang keempat ada Ilyas Webrian NPM 088. Dan yang terakhir ada Mbak Deni Suara NPM 141. Baik, untuk bab ini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai survei surat. Menurut Young pada tahun 1996 halaman 55 menyoroti penurunan metode survei surat dalam akuntansi manajemen setelah periode lebih dari 25 tahun di mana telah menjadi metode penelitian unggulan yang digunakan dalam disiplin. Dia meningkatkan penurunan tersebut dengan 3 faktor utama. Yang pertama, ada minat yang berkembang pada bentuk penelitian alternatif yang dapat menyediakan sumber data yang lebih kaya. Untuk yang kedua, ada meningkatkan kesulitan memiliki studi survei surat yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal utama yang direferensikan. Untuk yang terakhir, ada keraguan tentang kegunaan penelitian survei dalam akuntansi karena telah gagal menghasilkan pengetahuan yang kohesif tentang praktik akuntansi dan pengendalian. Meskipun 25 tahun mencoba, tapi tetap melakukan hal tersebut. Analisis Young juga mengobservasi mengenai studi survei surat yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal besar seperti Accounting Review, Accounting Organization, Society, Journal of Management Accounting Research, dan yang terakhir ada Behavioral Research in Accounting selama periode 1985 sampai 1994, yaitu mengidentifikasi sejumlah kesulitan umum. Untuk yang pertama, yaitu mengidentifikasi mengenai populasi sasaran rendah, yaitu rata-rata hanya 207. Untuk yang kedua, jumlah responden yang rendah, yaitu rata-ratanya hanya 146. Untuk yang ketiga, ada beberapa penelitian yang menggunakan prosedur tindak lanjut untuk meningkatkan ukuran sampel. Untuk yang keempat, ada tidak hanya menganalisis bias non-respon. Untuk yang kelima, tidak adanya studi yang menggunakan ukuran subjektif dan objektif dari pertunjukan. Untuk yang keenam, tidak adanya penggunaan prosedur sampling. Untuk yang terakhir, mengidentifikasi mengenai kegagalan untuk mengumpulkan data faktual dan psikologis dalam studi yang sama, sehingga tidak mungkin untuk menghubungkan praktik dengan variabel perilaku. Kegagalan tersebut menimbulkan kesan bahwa penelitian survei jarang merupakan penelitian yang baik, dan oleh karena itu hanya diperlengkapi atau dilengkapi untuk publikasi di outlet paling bergengsi. Menurut Young pada tahun 1996, page atau halaman nomor 67, yaitu mengidentifikasi 7 peluang peningkatan dari kegagalan yang sudah terjadi pada masa-masa lampau. Untuk yang pertama, mengidentifikasinya mengenai program penelitian untuk membangun kerangka kerja penelitian. Untuk yang kedua, metode pengembalian sampel yang mengarah ke pengujian teori yang lebih kuat. Untuk yang ketiga, penggunaan metode tipe Dillman untuk mencapai ukuran sampel yang lebih besar. Untuk yang keempat, mengatasi masalah bias non-respon. Untuk yang kelima, beralih dari instrumen survei yang sudah ketinggalan zaman. Untuk yang keenam, pengembangan survei atas dasar peningkatan pengetahuan organisasi. Untuk yang terakhir, beralih dari ukuran subjektif yang dilaporkan sendiri ke evaluasi yang lebih objektif. Baik, selanjutnya masalah desain dan perencanaan. Sejumlah pertanyaan mendasar yang perlu dijawab pada tahap desain, antara lain, survei macam apa yang sedang kita pikirkan? Persyaratan pertanyaan penelitian dan dampak perbedaan biaya menjadi penting dalam menentukan apakah survei surat konvensional sesuai dan apakah survei yang dilakukan melalui telepon, email, atau internet memberikan hasil yang superior atau hasil yang lebih hemat biaya. Kemudian, responden macam apa yang kita targetkan? Target responden seperti apa yang kita tuju? Apakah kita menargetkan populasi secara umum atau proporsi yang sangat spesifik? Lalu, pertanyaan apa yang kita ingin jawaban? Menentukan pertanyaan penelitian dan hipotesis untuk mengarahkan tanggapan yang diharapkan. Kategori respon apa yang kita renungkan?
Apakah kita meminta pendapat, penilaian, atau pengetahuan, lalu menetapkan pertanyaan yang terbuka atau tertutup. Kemudian, urutan pertanyaan apa yang harus kita kejar. Menentukan apakah pertanyaan termudah dan terpendek harus di awal kuesioner atau di akhir. Lalu mempertimbangkan apakah ada efek urutan, hasil jawaban apakah berbeda jika urutan berbeda. Lalu, bagaimana tata letak instrumen survei? Survei tidak boleh terlalu panjang, namun yang lebih penting survei harus dibuat menarik dan relevan dengan audiens sasaran. Untuk yang terakhir, bagaimana kita memilih sampel? Untuk sampel yang digunakan antara lain probability sampling atau yang sering disebut sebagai secara acak, yaitu di dalamnya terdapat secara metode acak sederhana dan metode acak sistematis. Kemudian metode non-probability sampling atau tidak acak. Di dalamnya terdapat purposive sampling dan lainnya. Kita memasuki materi uji coba. Uji coba ini kita lakukan pada instrumen penelitian kita, tepatnya pada instrumen survei, dan dia merupakan hal yang esensial untuk dilakukan karena menunjukkan bahwa instrumen tersebut mampu menghasilkan tanggapan yang diperlukan dari audiens sasaran. Nah, diperlukannya uji coba ini untuk mengurangi adanya bias ketika kita akan menguji kepada sasaran kita atau sampel sasaran kita, serta untuk meningkatkan adanya validitas dan juga reliabilitas. Nah, akan muncul sejumlah isu penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu pertanyaan harus jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Yang kedua, pertanyaan dan surat pengantar harus ditujukan pada sudut pandang responden, sehingga jelas relevan dengan khalayak sasaran. Kemudian, pemilihan kata harus hati-hati dan menghindari penggunaan kata yang ambigu. Lalu tidak boleh ada pertanyaan yang bermakna ganda. Kemudian responden harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup ya untuk membekali mereka dalam menjawab dari survei yang kita berikan. Lalu untuk pertanyaan yang tidak mampu menghasilkan jawaban yang diandalkan, itu harus dihilangkan ataupun diganti. Dan perhatian terhadap waktu ini juga perlu diperhatikan karena ketika kita menyebarkan kuesioner, kita harus tahu berapa lama responden kita itu mengisi kuesioner tersebut, sehingga dari situ kita bisa melihat bahwa kuesioner yang sudah kita angkat itu apakah dia benar-benar bisa untuk menguji di dalam pengujian kita ataukah tidak. Kita masuk ke pengumpulan data atau data collection. Di sini ada sejumlah pertimbangan yang lebih lanjut. Dia akan muncul ketika kita fokus pada pengumpulan data. Yang pertama, mailing list atau milis yang relevan dan up to date sangat penting. Nah, milis ini kita tahu bahwa dia adalah sebuah media untuk menyalurkan, bisa digunakan untuk menyalurkan kuesioner kita, survei kita gitu. Nah, di sini karena dia dilakukannya melalui media, alias kita mengirimkannya tidak secara langsung atau dalam jaringan, maka untuk risiko tidak kembalinya hasil dari survei itu bisa dikatakan dia akan ada risiko yang tinggi gitu. Kemudian untuk mailing list di sini dia memakan waktu dan juga tenaga dan merupakan keterlibatan berkelanjutan karena kewaspadaan itu harus dilakukan dalam pemeliharaan milis. Yang kedua, survei harus menargetkan responden tertentu yang disebutkan namanya. Nah, survei itu harus ditargetkan dengan nama dan posisi, dan jika ada keraguan dalam hal ini dari sasaran yang kita tuju, itu mereka bisa dikonfirmasi terlebih dahulu melalui telepon sebelum pengiriman survei. Kemudian penggunaan surat pengantar yang jelas itu juga disarankan karena idealnya dia ditaruhnya di atas kertas berkop
dan ditandatangani oleh pejabat yang diakui, yang harus memberikan instruksi yang jelas dan rahasia yang terjamin, serta demonstrasi pentingnya survei dan relevansinya dengan responden. Lalu yang ketiga, bagaimana kita bisa merekam jawaban. Untuk pendekatan dalam metode penelitian, kita ketahui ada dua ya, ada metode kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, ketika kita menggunakan metode kualitatif, yang artinya di sini kita berperan dengan narasi, maka untuk segala hasil survei harus dianalisis secara kualitatif dan terperinci. Kemudian dari narasi itu kita harus menganalisisnya berdasarkan isi dari hasil yang kita dapatkan, meskipun itu mungkin harus ditranskrip dari rekaman kaset. Dan yang keempat, umpan balik kepada responden. Penawaran hasil agregat kepada responden dapat memberikan insentif yang mendorong penyelesaian survei. Bagaimanapun juga, kita sebagai yang mengirimkan survei itu alangkah lebih baiknya untuk mengucapkan terima kasih, bisa melalui surat terima kasih yang ditujukan kepada responden, sehingga akan tercerminkan bahwa ada itikat yang baik di sini. Dan dengan begitu akan dapat meningkatkan keinginan untuk lebih lanjut, untuk berkelibatan lebih lanjut. Lalu yang kelima adalah poin organisasi, di mana organisasi ini dalam penyusunan atau dalam pelaksanaan survei harus terstruktur. Mulai dari tahap perencanaan itu kita harus menyesuaikan, harus menyelaraskan dengan apa yang akan kita dapatkan di akhir gitu. Jadi untuk perencanaan kita harus sudah menentukan kode apa yang akan kita bawa, dan di sini itu kita akan menggunakan metode analisis yang seperti apa. Dan yang keenam adalah masalah non-respon atau non-respon bias. Jadi ketika ada responden yang tidak representatif dan tingkat responnya itu rendah, maka keraguan akan muncul tentang validitas temuan dan potensi bias itu akan ada. Nah, untuk mengatasi atau sebelumnya untuk alasan kenapa ada non-respon itu mungkin ya, yang pertama karena alamatnya itu salah, lalu suratnya itu dibuang karena mirip dengan surat sampah lainnya, kemudian pengirimannya ditujukan kepada orang yang tidak pantas dan gagal meneruskannya ke orang yang kita tuju. Lalu tidak ada motivasi untuk menyelesaikan survei saat dibuka, jadi cenderung untuk lebih ke dibuang. Dan penerima tidak dapat memahami petunjuk dalam penyelesaian isi survei. Atau mungkin bisa jadi instrumen survei sementara ditinggalkan karena tekanan waktu ataupun alamat pengembalian salah tempat, sehingga meskipun sudah diisi tapi tidak kembali kepada kita. Nah, di sini untuk menanganinya kita bisa memakai surat pengantar dan mengirimkan kuesioner baru. Bisa dalam tenggat waktu 1 minggu ataupun 3 minggu atau bahkan 7 minggu. Nah, 7 minggu ini kita juga bisa mengirimkan surat pengantar serta kuesioner yang baru juga. Kesalahan pengukuran. Andre 1984 menetapkan 3 jenis kesalahan pengukuran: bias, acak, kesalahan, dan kesalahan yang berkolerasi atau sistematis. Dia menyarankan bahwa desainer pertanyaan yang lebih baik akan membantu mengatasi efek paling serius dari kesalahan ini, termasuk 1. Penggunaan kategori skala jawaban sebanyak mungkin, konsisten dengan hemat dan panjang survei. Yang kedua yaitu opsi tidak tahu jika sesuai. Yang ketiga, menjaga jumlah item yang dikumpulkan bersama. Yang keempat, penggunaan pertanyaan skala komparatif jika memungkinkan untuk memberikan dasar penilaian eksplisit. Yang kelima, penggunaan skala penilaian linear dengan kategori ekstrem yang diberi label. Yang keenam yaitu perhatikan panjang pengantar dan pertanyaan. Yang ketujuh yaitu memposisikan pertanyaan yang mudah dan kurang penting di awal dan akhir kuesioner. Selanjutnya yaitu ukuran keandalan. Jika kita ingin menarik kesimpulan yang valid tentang hubungan yang sedang diselidiki, penting bahwa ukuran variabel dapat diandalkan dan valid.
pertimbangan multi-item lebih disukai daripada skala item tunggal karena dua alasan utama. Yang pertama yaitu banyaknya konstruksi mewakili konsep yang kompleks, dan kompleksitas ini lebih baik ditangani dengan mengajukan lebih dari satu pertanyaan. Yang kedua yaitu sejumlah item terkait dapat meningkatkan validasi karena kemungkinan bahwa pertanyaan individu dapat disalahartikan atau disalahpahami atau mungkin berisi pembalikan kata yang terlewat. Kemudian ada beberapa metode yang umum digunakan untuk mengukur keandalan. Yang pertama, uji ulang koefisien keandalan. Instrumen yang sama diselesaikan 2 kali oleh satu kelompok individu dalam periode waktu yang singkat. Kemudian yang kedua yaitu koefisien keandalan Speed-Half. Instrumen diselesaikan oleh satu kelompok dan korelasi diukur antara dua bagian instrumen atau biasanya antara yang pertama dan terakhir untuk menguji efek kelelahan. Yang ketiga yaitu koefisien Alpha-Kornberg adalah ukuran yang paling banyak digunakan terutama untuk instrumen yang baru dikembangkan dan mengatasi masalah pemisahan meskipun nilainya masih sepenuhnya bergantung pada jumlah item dalam instrumen. Metode wawancara. Di sini ada 3, yaitu yang pertama wawancara terstruktur, di mana ini adalah format yang paling mirip dengan kuesioner surat yang diisi sendiri. Peluang bias wawancara dibatasi dengan mencari konteks umum seperti pertanyaan yang sama dalam urutan yang sama dengan isyarat dan petunjuk yang sama diizinkan, dan semuanya dalam kerangka pertanyaan tertutup yang spesifik. Yang kedua yaitu wawancara semi terstruktur. Format ini memungkinkan serangkaian pertanyaan untuk diajukan, tetapi tidak dalam urutan yang pasti. Pertanyaan tambahan juga dapat diajukan sesuai keinginan pewawancara untuk memeriksa masalah terkait yang muncul selama wawancara. Yang ketiga, ada wawancara tidak terstruktur, di mana format ini dimulai dengan serangkaian topik untuk diskusi, bukan pertanyaan spesifik untuk ditanyakan. Ini dapat berkembang menjadi percakapan terarah dengan pewawancara dapat mengadopsi pendekatan bebas roda selama topik yang diperlukan tercakup. Di sini beberapa bidang yang menjadi perhatian yang dapat menyebabkan hasil dari proses wawancara dipertanyakan. Yang pertama yaitu pertanyaan dengan kata-kata yang buruk dapat menyebabkan kebingungan atau kesalahpahaman di antara orang yang diwawancarai. Di sini ada kemungkinan bahwa pewawancara dan orang yang diwawancarai memiliki interpretasi yang berbeda dari istilah yang digunakan atau penekanan yang diberikan kepada mereka. Yang kedua, masalah memori di antara orang yang diwawancarai dapat membuat tanggapan instan tidak bertanggung jawab. Ini mungkin terkait dengan pertanyaan yang terlalu menuntut untuk mode investigasi. Yang ketiga, pertanyaan mungkin diajukan dengan cara yang tidak konsisten atau pewawancara tertentu mungkin berperilaku berbeda dari waktu ke waktu dan di antara responden. Di sini perbedaan yang signifikan mungkin ada di antara pewawancara meskipun ada tingkat pelatihan, pedoman, dan standarisasi pertanyaan. Yang selanjutnya, yang keempat, masalah mungkin timbul dalam pencatatan dan pemrosesan tanggapan. Hal ini terjadi terutama dengan pertanyaan terbuka, di mana pewawancara mungkin salah menafsirkan atau memperindah tanggapan dalam rangka menyalin apa yang telah dikatakan dengan tergesa-gesa. Yang terakhir, yang kelima, bias non-tanggapan dapat muncul seperti halnya dengan survei surat, tetapi penolakan diperarah oleh ketidakhadiran. Nah, di sini persyaratan tatap muka mungkin memerlukan panggilan balik yang sering atau analog dengan surat pengingat, dan keberhasilannya mungkin bergantung pada jenis kelamin, aturan berpakaian, dan sikap pewawancara yang tidak mengancam. Selanjutnya, kategori khusus masalah bagi pewawancara muncul berkaitan dengan perhatian terhadap masalah etika. Sementara, surat pengantar menunjukkan tujuan penelitian dalam survei surat, dan pengembalian instrumen itu sendiri merupakan izin untuk berpartisipasi implisit situasi wawancaranya berbeda. Beberapa kode etik bahkan
akan bersikeras bahwa orang yang diwawancarai menandatangani pada penyelesaian wawancara untuk memverifikasi isi tanggapan. Poin-poin khusus yang harus ditangani meliputi yang pertama yaitu pewawancara harus dengan jelas mengidentifikasi diri mereka, status mereka, siapa yang mereka wakili, dan tujuan mereka atau tujuan wawancara tersebut. Yang kedua, orang yang diwawancarai harus menyadari bagaimana dan mengapa mereka dipilih untuk ikut. Yang ketiga, kerahasiaan dan anonimitas tanggapan harus ditekankan. Dan yang keempat, partisipasi sukarela sangat penting sehingga orang yang diwawancarai bebas untuk menarik kerjasama mereka setiap saat. Dan yang kelima atau terakhir, juga harus ada kesempatan bagi orang yang diwawancarai untuk mengajukan pertanyaan kepada pewawancara. Sekian, terima kasih dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.